Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Saya Kombespol Dr. Muhammad Eliandiko, spesialis anestesi MM, selaku Kepala Rumah Sakit Bayangkara Mayang Mangure Jambi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada pemirsa yang telah menyempatkan untuk melihat video ini, dan juga pada Bapak Ahdun Trigono. Semoga apa yang di-sharingkan ini bisa memberikan manfaat. Apa yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini adalah suatu layanan yang berfokus pada anak. Kenapa anak? Kalau kita ditanya tentang siapa yang sayang anak, mungkin kita semua angkat tangan. Ya. Tapi sejauh mana kita mengaplikasikan dan mengaktualisasikan rasa sayang kepada anak? Untuk itu Rumah Sakit Bayangkara Jambi akan memberikan informasi tentang apa yang sudah kita perbuat untuk memberikan layanan terbaik bagi anak. Karena seperti kita ketahui, yang pertama, anak itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkewajiban untuk memberikan layanan kesehatan ya sebagai pihak dari rumah sakit tentunya. Kalau orang tua, kewajibannya juga sangat luas, mulai dari memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang baik, memberikan pendidikan yang baik. Namun kalau kita dari rumah sakit, kita ikut membantu. Karena anak ini merupakan makhluk sosial dalam kelompok umur yang rentan terhadap penyakit, ya, kemudian rentan terhadap penerimaan kekerasan, rentan terhadap penelantaran, dan rentan terhadap pola asuh yang salah. Ada beberapa hal yang menjadi fokus kita dalam memberikan layanan pada anak, di mana kita sudah membuat satu layanan terpadu. Jadi Rumah Sakit Bayangkara Jambi saat ini telah memiliki poliklinik terpadu, ya, poliklinik tumbuh kembang, yang mana isinya dari tenaga spesialistis, mulai dari dokter spesialis anak, kemudian rehabilitasi medik, okupasi terapi, kemudian dokter anak, THT, dan juga kita siapkan psikiater dan nutrisionis. Poli tumbuh kembang ini merupakan suatu keterpaduan disiplin ilmu dalam menangani berbagai gangguan tumbuh kembang pada anak. Karena kita ketahui bahwa gangguan tumbuh kembang anak itu sangat beragam, ya, baik itu gangguan tumbuh kembang yang sifatnya fisik maupun yang non-fisik. Dan kita juga sudah melakukan berbagai upaya pencegahan yang dimulai dari sejak kehamilan. Jadi kita sudah memberikan konseling edukasi pada pasangan usia subur, sehingga calon orang tua ini akan mengerti bagaimana memberikan asupan nutrisi dari sejak dalam kandungan, sehingga diharapkan anak yang akan dilahirkan ini menjadi anak yang memiliki tumbuh kembang yang normal, ya, kemudian dengan asupan gizi yang baik juga akan memungkinkan anak ini memiliki basic dari kemampuan organ, terutama otak, ya, supaya dapat berkembang optimal. Gangguan tumbuh kembang ini juga kita bisa deteksi, ya, selain dari dalam kandungan tadi mungkin dengan menggunakan peralatan bantuan seperti USG, ya, dan kemudian monitoring dengan laboratorium dan yang lainnya. Namun untuk kelainan yang sudah manifest, artinya yang mungkin bisa didapat setelah lahir atau bawaan pada saat lahir, ini dapat kita bantu, ya, dengan layanan yang kita sediakan di poli tumbuh kembang. Jadi gangguan tumbuh kembang itu bisa kita kelompokkan untuk gangguan motorik, ya, psikomotor, misalnya gangguan keseimbangan, gangguan fungsi alat gerak, ya, keterbatasan kekuatan otot atau kelemahan, ya, atau juga bisa kemampuan yang sifatnya penurunan atau hambatan pada fungsi luhur, misalnya pada fungsi berbicara. Ada anak-anak yang pada usianya harusnya sudah mampu untuk berbicara dengan
bahasa-bahasa sederhana, ya, kemudian selanjutnya bisa mengucapkan kata dan merangkai kata dan memiliki makna, ya, dan mampu untuk menerima stimulus dari luar. Artinya kemampuan berbicara si anak ini dapat dilihat dari perkembangan usianya. Apabila terlambat, artinya dengan usia tertentu dia belum bisa menyesuaikan dengan kemampuan bicara yang harusnya dia punya, maka kelainan ini dikategorikan sebagai speech delay. Ini tidak jarang diakibatkan karena ketulian. Jadi anak ini tidak bisa berbicara karena tidak ada suara yang dituturkannya. Nah, ini kita juga sudah memiliki alat untuk mengetes, ya, pendengaran, fungsi pendengaran dari sejak 3 hari setelah anak tersebut lahir. Dan kita juga sudah memiliki perangkat speech therapy, ya, baik tenaganya maupun toolsnya untuk dalam penilaian seberapa berat gangguan tumbuh kembang tersebut. Gangguan tumbuh kembang yang lain misalnya gangguan pemusatan konsentrasi, ya, hiperaktif, atau yang sering kita kenal sebagai autis, ya, gangguan nutrisi, ya, gangguan nutrisi mungkin anak-anak yang obesitas atau anak-anak yang justru kekurangan, ya, bisa kwashiorkor, marasmik, ya, walaupun ini sudah jarang kita temui. Yang sering kita temui sekarang adalah stunting, ya. Stunting itu sepertinya anaknya normal. Kalau marasmik dan kwashiorkor itu terlihat sekali bahwa anak itu menderita malnutrisi atau kurang gizi. Sedangkan stunting itu terlihat anaknya proporsional, tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi usia 6 tahun misalnya, tapi terlihat seperti anak yang baru berusia 4 tahun. Usia 10 tahun, anaknya terlihat baru seperti usia 5 tahun atau 6 tahun. Nah, ini menjadi perhatian juga bagi kita, ya. Selain ini juga program nasional, kemudian kita juga mendapatkan instruksi, ya, dari Bapak Kapolri, ya, dan Bapak Kapolda kita juga sudah menjalin kerjasama dengan BKKBN, dan saat ini beliau sudah dicanangkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting di Provinsi Jambi. Nah, di Poli Tumbuh Kembang ini juga ada ahli gizi yang siap melayani konsultasi kepada orang tua pasien. Upaya optimalisasi kualitas kesehatan si anak, ya kita utamakan dari pencegahan, tapi kalau ada kelainan kita upayakan sedini mungkin untuk bisa kita tangani atau si anak bisa mendapatkan pelayanan. Bentuk perhatian kita terhadap anak tadi seperti yang sudah kita ulas di depan, bahwa anak ini selain rentan dengan berbagai penyakit dan kelainan tumbuh kembang, anak ini juga rentan terhadap mendapatkan perlakuan kekerasan. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini acap kali menjadi suatu polemik yang cukup sulit untuk diberantas, ya, cukup sulit untuk dideteksi bahkan, karena antara pelaku dan korban ini memiliki hubungan yang erat, ya. Tidak jarang pelaku merupakan orang yang justru bertanggung jawab penuh terhadap korban. Dalam hal ini kita memiliki suatu aplikasi yang kita namakan eSapa. Ini singkatan dari Elektronik Sistem Aplikasi Peduli Perempuan dan Anak. Aplikasi ini bisa di-download dari Play Store maupun dari website. Aplikasi ini memuat berbagai informasi dalam fiturnya, itu tentang apa saja jenis kekerasan atau apa saja yang terkategori sebagai kekerasan yang menurut undang-undang ini dapat dikenakan sebagai suatu tindak pidana. Upaya kita untuk memudahkan masyarakat memahami, ya, mendapatkan informasi tentang kekerasan ini dulu. Kemudian kita juga dalam aplikasi ini memberikan ruang di mana pengguna aplikasi ini dapat melaporkan kejadian kekerasan, baik itu yang dialami sendiri maupun dilaporkan oleh orang lain. Dan
ini tidak perlu khawatir karena yang bersangkutan tidak harus datang ke kantor polisi atau bahkan ke rumah sakit. Nah, nanti akan kita jembatani, dan aplikasi ini kita juga membuat suatu ruang bersama instansi samping yang memiliki tupoksi terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Dinas Sosial dan Dukcapil. Dan alhamdulillah ini dirasakan sangat membantu sekali kita untuk bisa mengetahui, mendeteksi secara cepat dan mengarahkan para korban untuk bisa dilakukan pemeriksaan secepatnya. Dan apabila dalam kondisi darurat, kita juga menyediakan ada layanan telepon, panic button, bisa langsung ditelepon. Dan nanti kita dari pihak kepolisian juga dari PPA-nya Polda, PPA-nya Polresta sampai ke daerah yang juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak yang di kabupaten akan bersama-sama menangani. Dan ini dirasakan sangat efektif ya. Jadi sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan tidak jarang yang melapor itu justru bukan korban, tapi yang melapor itu adalah saksi. Dan kerahasiaannya kita jamin. Kemudian dalam bentuk perhatian yang kita rutin selenggarakan di rumah sakit adalah biasanya dalam bentuk peringatan Hari Bayangkara, kami juga mengadakan hitanan massal dan operasi celah bibir dan langit-langit gratis. Mudah-mudahan apa yang kita bisa lakukan untuk kemaslahatan anak pada Kota Jambi khususnya ini dirahmati Allah, dan semoga ini bisa menjadi bahan sharing, referensi bagi yang membutuhkan dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, ada satu pantun. Makan ketupat jumlahnya 4. Anak gembala menghalau serigala. Anak sehat untuk negeri kuat. Anak gembira tanda negerinya sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.